Shalom Sobat Statistika, kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Perbandingan Nilai Makalah FCE secara individu dengan nilai makalah Pancasila secara kelompok untuk kelas 17 IDP. Anggota kelompok kami ada Angelina Prilly, Ardelia Griselda, Chevina Alfa Buana, Herlin Yasmendrova, Jerni Sarah Tanya, dan Christine Januarita. Yuk kita mulai! Pertama, pendahuluan. Di pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya adalah dalam melakukan ujian tengah semester, mahasiswa Teachers College UPH pada mata kuliah Foundation Christian Education diwajibkan untuk membuat makalah secara individu. Sedangkan mata kuliah Pancasila, mahasiswa wajib untuk membuat makalah secara berkelompok. Pada saat menjalani setiap ujian, tentunya mahasiswa memiliki tanggung jawab yang lebih dibanding yang lain, dan akan memberikan waktu dan tenaga yang lebih secara konsisten untuk mengerjakan ujian baik secara pribadi maupun kelompok. Tidak dipungkiri juga, jika ada mahasiswa yang kewalahan saat mengerjakan ujian secara pribadi maupun kelompok. Dengan perbedaan pelaksanaan ini, peneliti ingin mengetahui perbandingan dari nilai makalah yang dilakukan secara pribadi maupun secara berkelompok perolehan nilai ujian tengah semester itu sendiri. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana perbandingan antara nilai ujian tengah semester makalah yang dilakukan secara individu dan nilai makalah yang dilakukan secara berkelompok terhadap nilai yang diperoleh mahasiswa? Yang terakhir ada tujuan. Harapan peneliti dari proyek ini adalah ingin mengetahui perbandingan nilai ujian tengah semester makalah yang dilakukan secara individu atau berkelompok, sehingga dari perbedaan nilai tersebut dapat diketahui bahwa mengerjakan makalah lebih efektif dilakukan secara individu atau berpasangan, yang pasti akan berpengaruh pada persiapan mental menjadi seorang guru Kristen. Selanjutnya adalah landasan teori. Pertama, makalah. Menurut WJS Purwadarminta pada tahun 1994, makalah yaitu uraian yang ditulis tentang pembahasan suatu masalah. Tanjung dan Ardial juga mendefinisikan makalah sebagai karya tulis yang di dalamnya ada pemikiran tentang suatu masalah, kemudian ditulis sistematis dengan analisis yang logis dan objektif, menurut Muhammad Barid Nizaruddin Wajdi 2017. Kuota sampling. Kuota sampling merupakan salah satu teknik sampling dengan menentukan jumlah anggota sampel berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti, menurut Rangkuti 2017. Metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang sifatnya terstruktur serta data dikuantifikasikan supaya dapat digeneralisasikan, menurut Anshori dan Iswati 2009. Kemudian uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal dengan kurva yang berbentuk lonceng, menurut Santoso 2010. Kemudian ada uji homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji yang hasilnya akan menyatakan bahwa setiap kelompok data berasal dari populasi data yang tidak berbeda jauh variansi atau keragamannya, menurut Ismail 2018. Yang terakhir ada uji T independen. Uji T digunakan ketika hendak menguji rata-rata dari sampel yang satu dengan yang lainnya, menurut Pratisto 2004. Kita lanjut ke populasi dan sampel. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan mengumpulkan data berupa angka. Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah mahasiswa dari program studi Sekolah Dasar 2017 yang berjumlah 90 orang. Peneliti menggunakan teknik sampling kuota dengan menyebarkan Google Form kepada 42 mahasiswa program studi sekolah dasar di kelas 17 IDP untuk digunakan sebagai sampel. Pada uji ini, peneliti menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen.
Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk menyebarkan Google Form adalah 2 hari. Google Form ini disebarkan kepada mahasiswa kelas 17 IDP pada tanggal 4 April 2020 pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 5 April 2020 pada pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjut ke penyajian data. Di dalam penyajian data, kita menyajikan perbandingan nilai individu dan nilai kelompok 17 IDP. Dengan warna biru adalah nilai FCE secara individu dan warna orange nilai Pancasila secara berkelompok. Perbandingan nilai ini kita sajikan di dalam diagram batang. Kemudian kita melihat sari numerik. Yang tertulis ada min, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi, variansi, batas atas, dan batas bawah. Kemudian, kita juga menyajikan box plot, nilai individu dan kelompok. Box plot ini menyatakan hubungan antara median, kuartil 1, kuartil 3, nilai maksimum, nilai minimum, batas bawah, dan batas atas. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis deskriptif. H0, mu1 sama dengan mu2, H1, mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan keterangan, H0 adalah rata-rata nilai makalah kelompok mahasiswa kelas 17 IDP sama dengan rata-rata nilai makalah individu mahasiswa kelas 17 IDP, dan H1 adalah rata-rata nilai makalah kelompok mahasiswa kelas 17 IDP tidak sama dengan rata-rata nilai makalah individu mahasiswa kelas 17 IDP. Kemudian ada hipotesis statistik. H0 adalah adanya kesamaan antara rata-rata nilai makalah kelompok mahasiswa kelas 17 IDP sama dengan rata-rata nilai makalah individu mahasiswa kelas 17 IDP. H1 adalah tidak adanya kesamaan antara rata-rata nilai makalah kelompok mahasiswa kelas 17 IDP sama dengan rata-rata nilai makalah individu mahasiswa kelas 17 IDP. Kemudian ada asumsi dan prasyarat. Asumsi pertama, nilai makalah kelompok mahasiswa PGSD angkatan 2017 lebih baik dibanding makalah individu. Asumsi kedua, nilai makalah individu mahasiswa PGSD angkatan 2017 lebih baik dibanding makalah individu. Sekarang kita masuk ke langkah dan analisis. Berikut kita sajikan tabel untuk nama responden, nilai paper FCE secara individu. Kemudian kita juga memaparkan untuk uji normalitas untuk makalah FCE diperoleh hasil Z seperti pada tabel. Lalu dari hasil Z tersebut digunakan untuk mencari nilai Fx. Nilai Fx ini kami dapatkan dari tabel Z. Setelah itu kami mencari Sx. Sx didapatkan dari urutan setiap Xi dibagi 42. Setelah itu Fx dikurangi Xx. Berikut uji normalitas nilai paper FCE individu. Hipotesis. H0 adalah data berdistribusi normal. H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, kita mencari X bar dengan cara sigma X dibagi N. Dengan hasil 76,50524. Kemudian kita mencari simpangan baku. Dengan hasil 13,22197. Dengan alfa 5%. Lalu kita mencari L maksimum.
adalah 0,087124. Kemudian kita mencari daerah kritis. Dengan alfa 0,05, titik koma 42, maka hasilnya 0,1367. Kemudian kita menghitung uji statistik L maksimal kurang dari L tabel, yaitu 0,087124 kurang dari 0,1367. Kami sajikan di dalam kurva yang seperti berikut. Maka H0 diterima dengan kesimpulan data berdistribusi normal. Lalu kita masuk ke langkah dan analisis untuk nilai paper Pancasila. Berikut tabel yang sudah kami sajikan. Lalu, penghitungan uji normalitas paper Pancasila kelompok. Langkah pertama, hipotesis. H0, data berdistribusi normal. H1, data tidak berdistribusi normal. Langkah kedua, kita mencari X-bar dengan cara sigma X dibagi N adalah 3480,96 dibagi 42 dengan hasil 82,88. Kemudian simpangan baku dengan nilai 6,80283 dengan alfa 5%. Kemudian L maksimum 0,108467 dengan daerah kritis alfa 0,05 titik koma 42 adalah 0,1367. Kemudian uji statistik L maksimum kurang dari L tabel, yaitu 0,108467 kurang dari 0,1367. Berikut kurva yang kami sajikan. Maka H0 diterima, dan kesimpulannya data berdistribusi normal. Langkah dan analisis untuk uji homogenitas rata-rata nilai makalah FCE individu dan makalah Pancasila kelompok. Diketahui, N makalah FCE adalah 42 dengan DF 41. Kemudian N makalah Pancasila adalah 42 dengan DF 41. Maka untuk simpangan baku makalah FCE adalah 13,22197. Untuk makalah Pancasila adalah 6,80283. Kita masuk ke hipotesis. Dengan H0, sigma kuadrat 1 sama dengan sigma kuadrat 2. Dengan H1, sigma kuadrat 1 tidak sama dengan sigma kuadrat 2. Taraf nyata atau alfa dan nilai F tabel adalah 5%. Karena menggunakan pengujian dua arah, maka alfa dibagi 2 sama dengan F dalam kurung 0,025.41,41 didapatkan 1,860383. Kemudian kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel, dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Uji statistik. Standar deviasi paper FCE kuadrat dibanding 174,82045 dengan standar deviasi paper Pancasila kuadrat dibanding 46,278502. F hitung didapatkan 174,82045 dibagi 46,278502. Maka hasilnya 3,777575. Kesimpulan, karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jadi, variansi antara makalah FCE individu dan makalah Pancasila kelompok tidak sama. Kemudian kita masuk ke uji T2 sampel independen. Yang pertama, hipotesis. H0
dengan mu1 sama dengan mu2, dan H1 sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, dengan taraf nyata 5%. Daerah kritis. Karena menggunakan pengujian dua arah, maka T alfa dibagi 2, N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan T 0,025,42 ditambah 42 dikurangi 2. Dengan hasil T dalam kurung 0,025,82 dan didapatkan 1,989319. Langkah keempat menentukan homogenitas, mempunyai variansi yang berbeda. Maka untuk uji statistiknya, T hitung untuk variansi yang berbeda adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Maka 76,50524 dikurangi 82,88 dibagi akar dari 174,82045 dibagi 42 ditambah 46,278502 dibagi 42 dengan hasil negatif 2,78. Berikut kurva yang kami sajikan. Lalu kesimpulannya, karena T hitung kurang dari T tabel dengan negatif 2,78 kurang dari negatif 1,989319 yang artinya T hitung berada pada daerah penolakan atau daerah kritis, maka H0 ditolak. Jadi, rata-rata nilai makalah FCE individu dengan makalah Pancasila kelompok berbeda. Kita telah sampai pada penutup. Di penutup ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kurang lebih 2 hari dengan melibatkan sampel 42 mahasiswa UPH jurusan PGSD 2017 kelas 17 IDP, dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai makalah FCE yang dikerjakan secara individu tidak sama dengan makalah Pancasila yang dikerjakan secara berkelompok. Hal ini telah dibuktikan melalui uji yang sudah dilakukan, yaitu melalui uji normalitas Lilliefors yang menyatakan bahwa hasil penelitian normal, uji homogenitas yang menyatakan bahwa adanya perbedaan, dan uji T independen yang menyatakan bahwa rata-rata nilai makalah FCE yang dikerjakan secara individu berbeda dengan nilai makalah Pancasila yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian ada saran. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai seorang mahasiswa hendaklah melakukan setiap tugas dengan maksimal. Tugas individu ataupun tugas kelompok haruslah tetap dikerjakan sebaik dan semaksimal mungkin. Tugas makalah kelompok tetap harus dikerjakan semaksimal mungkin antar individu. Bukan hanya dikerjakan oleh beberapa orang, namun haruslah setiap anggota kelompok turut serta berkontribusi dalam pengerjaan makalah kelompok, sehingga tidak ada perbedaan antara tugas yang dilakukan individu ataupun kelompok. Baiklah, kita sampai di penghujung penjelasan. Terima kasih dan semangat belajar!